Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Karawahyuni, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Kementerian Agama tahun 2022, LPTK Universitas Islam Malang. Saya dari Teman 1 Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Saya membuat best practice dengan menggunakan metode STAR untuk mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai adalah melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem-based learning yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok dengan menggunakan media teknologi, serta didik mampu memahami materi, fungsi eksponen, dan persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah yang pertama, peserta didik susah memahami materi. Yang kedua, guru belum memilih model yang tepat sesuai karakteristik materi. Dan yang ketiga, guru belum menggunakan dan memanfaatkan media teknologi dalam proses pembelajaran. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang positif dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik antusias dan aktif dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik lebih memahami materi. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi dan bekerja sama, serta berliterasi dengan baik. Yang ketiga, penggunaan LKPD memberi kemudahan kepada peserta didik untuk memahami materi serta mampu melatih kemampuan pemecahan masalah peserta didik. Yang keempat, penggunaan media teknologi menarik perhatian peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang keenam, terciptanya pembelajaran student center dan pembelajaran lebih menarik. Dan yang terakhir, tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Jawab yang saya lakukan dalam praktik ini adalah yang pertama, mengikuti perkuliahan pengantar aksi PPL ke-1 dan PPL ke-2. Yang kedua, memperoleh bimbingan dari dosen dan guru PAMO dalam proses penyusunan perangkat pembelajaran rencana aksi 1 dan rencana aksi 2. Yang ketiga, diskusi dan presentasi hasil penyusunan perangkat pembelajaran rencana aksi 1 dan rencana aksi 2 bersama dosen, guru PAMO dan mahasiswa PPG lainnya. Yang keempat, mengunggah perangkat pembelajaran rencana aksi 1 dan rencana aksi 2 di LMS. Kemudian yang kelima, melaksanakan aksi PPL ke-1 dan aksi PPL ke-2. Yang keenam, mengupload video full dan video editing durasi 15 menit pada LMS. Dan yang terakhir, melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilakukan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, pelaksanaan aksi PPL dilaksanakan secara sit-in bersama dosen dan guru PAMO. Yang kedua, ruangan kelas yang diharapkan kondusif dan jaringan internet yang diharapkan stabil. Yang ketiga, teknis pelaksanaan aksi PPL seperti sarana dan prasarana yang memadai dan terkendali. Yang keempat, kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran secara mandiri dan berkelompok. Yang ketujuh, kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, keterampilan peserta didik dalam mempresentasikan masalah di depan kelas. yang terlibat pada pelaksanaan aksi PPL ke-1 dan PPL ke-2 yaitu yang pertama,
dosen dan guru PAMONG sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan aksi PPL ke-1 dan PPL kedua. Yang kedua, guru mahasiswa PPG sebagai fasilitator. Yang ketiga, peserta didik kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Yang keempat, teman mahasiswa PPG dalam pelaksanaan Zoom meeting dan yang memfasilitasi dan membantu merekam pelaksanaan. Dan yang terakhir, rekan sejawat yang membantu teknis pelaksanaan, persiapan alat, dan perekaman. Langkah-langkah apa yang dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, mengoptimalkan penyusunan perangkat pembelajaran. Yang kedua, mempersiapkan teknis pelaksanaan yang diperlukan dengan maksimal. Yang ketiga, mencari lokasi kelas yang pencahayaannya bagus, meminimalisir suara kebisingan, serta memiliki sinyal internet yang kuat dan stabil. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran PPL dan rekan sejawat yang membantu proses perekaman video. Dan yang terakhir, membimbing dan membantu peserta didik dalam pembelajaran. Strategi apa yang digunakan dalam PPL? Strategi yang digunakan adalah penerapan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning. Bagaimana proses pembelajaran pada PPL? Pada PPL ke-1, proses pembelajaran mengikuti sintaks model problem-based learning dengan pendekatan saintifik menggunakan media PowerPoint, GeoGebra, dan LKPD. Sedangkan pada PPL kedua, proses pembelajaran mengikuti sintaks model problem-based learning dengan pendekatan saintifik menggunakan media video pembelajaran, drawing tablet, dan LKPD. Lalu, sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini adalah yang pertama adalah laptop, infocus atau LCD, handphone untuk merekam, drawing tablet, pointer, dan server internet. Dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama, pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang kedua, tercapainya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, peserta didik aktif dan bekerja sama dengan teman sekelompoknya dalam pemecahan masalah. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik antusias dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Lalu, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon dari kepala madrasah sangat positif dan mendukung pelaksanaan praktik pembelajaran ini. Respon rekan sejawat atau guru matematika sangat positif dan antusias pada pelaksanaan PPL ini. Faktor pendukung keberhasilan yaitu yang pertama, dukungan dari semua pihak, kepala madrasah, rekan sejawat, peserta didik, dosen, guru PAMONG, dan teman mahasiswa PPG. Yang kedua, situasi dan kondisi yang sangat mendukung terlaksananya praktik pembelajaran. Yang ketiga, berusaha melaksanakan pembelajaran semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Faktor penyebab ketidakberhasilan yaitu lokasi kelas yang dipilih pada saat PPL ke-1 dekat dengan suara kebisingan sehingga banyak suara yang terdengar saat Zoom meeting dan video. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama, penentuan strategi pembelajaran yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan hasil identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, masalah yang dipilih, eksplorasi alternatif solusi, dan menentukan solusi yang tepat. Yang kedua, perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, media, LKPD, serta kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian dibuat dengan baik dan optimal. Dan yang terakhir, pelaksanaan pembelajaran di kelas lebih inovatif dan bervariasi dengan menggunakan model-model pembelajaran, dan pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran. Demikianlah best practice ini saya buat.
Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Malang yang telah memfasilitasi kami dalam PPG dalam jabatan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada dosen kami, Profesor Dr. Surahmat MSI, dan guru pamong kami, Dr. Anda Hajah Umul Islamiyah yang telah membimbing kami dalam proses PPG ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa PPG Angkatan 2 serta rekan sejawat yang telah membantu merekam video ini dan seluruh yang telah membantu dalam proses pelaksanaan PPG. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.